sekarang implementasinya ke yang lebih tua. Kalau dulu kan implementasinya ke yang lebih berkuasa, ya. Itu harus kromo dan sebagainya. Oh. Kipleret nyelok atur derek jantur minangka pisungsung ngusung wedang pedes panas ten manisi bejo syukur kersa ngonjuk linambar iklasing batos. Terkait bahasa Pak De, bahasa Jawa itu kan tadi memang luas ya Pak De ya. Ada kromo inggil, ada kromo andap. Memang bahasa itu mengandung makna dan itu bisa mengajari tingkah laku nopo pripun Pak De? Nah, kalau yang soal itu ya, soal bahasa, pada dasarnya bahasa Jawa yang awal, bahasa Jawa kuno, istilah bahasa Jawa Kawi, itu malah tidak mengenal unggah-ungguh. Oh. Ya sama seperti bahasa Indonesia dan sebagainya. Bahkan bahasa Jawa yang dulu itu lebih ke keluguan, keterbukaan, karena dia tidak mengenal huruf O, huruf A dibaca O itu tidak ada. Contoh bahasa Jawa kuno itu Hanata Sira Sang Senggi, itu bisa adalah dia seorang bernama Srenggi. Oh. Terus di sana tidak mengenal kromo inggil, ngoko dan sebagainya pada bahasa Jawa awal, bahasa Jawa kuno, bahasa Kawi istilahnya. Mulai berubah-ubah kan setelah ada kolonial, setelah ada penjajahan Belanda, karena gunanya untuk ngajeni bendoro ya wong-wong Londo ki, wong-wong pedagang-pedagang Londo VOC ki nganggepe kaya bendarane wong Jawa. Oh. Terus feodalisme kerajaan sudah beralih ke seperti itu. Kowe kudu nek mengaring yang lebih berkuasa atau lebih, sekarang implementasinya ke yang lebih tua. Kalau dulu kan implementasinya ke yang lebih berkuasa, itu harus kromo dan sebagainya. Oh. Tapi pada dasarnya kromo inggil itu sendiri malah lebih banyak ngokonya. Itu keunikannya bahasa Jawa. Jadi nek ke orang lain itu dengan kromo atau dialuske, kalau ke sendiri contoh Bapak sampun dar kulo nembe madang itu bahasa Jawa kromo. Jadi lebih ke proses perendahan diri pada orang Jawa yang lebih, bukan berarti tidak pede, itu proses orang Jawa yang penuh rasa sehingga dia harus menghormati orang lain. Dan itu sah-sah saja dalam kehidupan, bukan berarti terus satu orang terjajah orang yang lainnya, itu tidak, karena sudah jadi pilihan. Iya, terus pernah saya di tempat kerja itu Pak De, anak teman saya tanyain, bersekolah di nembe habis dahar Om. Dirinya sendiri didahar-daharkan. Mungkin sampean pun badok. Sampean pun badok. Sekedar Om, saya tak siram dulu ya. Saya baru tahu Pak De, jadi ternyata bahasa Jawa yang kuno itu malah ngoko ya. Jadi Jawa, kayak unggah-ungguh, kromo inggil, kromo andap itu malah tercipta ketika zaman penjajahan sih, untuk apa, ngajeni para penguasa sih. Kok pinter sih penjajah bisa menciptakan suasana itu sehingga seperti menjadi sebuah budaya gitu sih. Istilah bisa menjajah itu kan berarti kudu bisa istilahnya bisa lebih di atas daripada yang di bawah ya, lebih bisa menguasai itu kan. Kalau bisa bisa jadi superior itu kalau sudah bisa menginferiorkan orang lain kan istilahnya. Bisa menguasai orang lain sehingga orang lain lebih hormat kepada dia.
itu dipola terus setiap hari ya, karena bahasa kan jadi keseharian. Contoh kobis itu bahasa Jawa kan. Kol niku Pak. Kol. Oh nggih. Kobis. Sayur niku nggih. Kobis yang putih. Itu kan sebenarnya perpaduan dari bahasa Jawa kol, bahasa Jawa, bahasa Belanda kol, dengan bahasa Belanda juga bis, artinya anjing. Bis itu anjing. Jadi zaman dhisik ki ono penjajah, terus ono petani sing lagi diperintah kon nandur, ini tanam yang ini karena untuk komoditi mereka. Terus itu apa Tuan? Itu apa Tuan? Doro dijawab kul bis, maksudnya kul anjing. Itu artinya kul. Terus sampai sekarang karena lidah wong Jawa keterusan jadi kobis. Terus banyak sih kata-kata serapan bahasa Belanda yang hanya karena apa ya, orang terpeleset lidah sih, tapi memang diplesetkan lidah. Dipaksa untuk dipleset. Tapi sebenarnya bukan masalah terjajah atau tidak terjajah, kalau menurut saya pribadi sih bukan suatu keadaan, tetapi pilihan. Bagaimana menyikapi inferior ataupun superior itu pilihan ya Pak. Jadi di zaman bahasa Jawa kuna atau yang lebih disebut bahasa Kawi itu nggak ada bahasa yang tidak ada o jejak apa o miring, pokoknya tidak ada huruf a yang dibaca o, itu semuanya ya sama. Jadi seperti yang saya contohkan tadi, Hanatasira sang Serenggi, berarti adalah dia seorang bernama Serenggi, dan sebagainya dan seterusnya. Tapi sudah tulisan Ono Coroko nih Pak? Sudah Denta Wianjana, maksudnya Denta Wianjana itu huruf gigi, Denta itu gigi, Wianjana itu huruf gigi. Sudah Hanacaraka Data Sawala pada jayanya Maga Batangan, tidak ada taling tarung. Taling tarung itu ada muncul kan baru-baru saja, belum lama. Di bahasa Jawa pertengahan baru ada taling tarung. Taling tarung kan untuk mengokan. Ya. H jadi ho, mengokan. A jadi o kan. Kalau ulu terus pepet itu juga ya, sudah ada dulu. Ya sudah ada. Tapi belum ada taling tarung. Gitu. Bulu berarti kan jadi i. Suku jadi u. Suku itu yang dilanjut ke bawah itu jadi u. Tidak ada. Tapi soal inferior superior niku menawi baik dari pihak yang inferior maupun pihak superior sami-sami saged enjoy niku nggih. Saya mawon toh Pak De. Ya dari tidak penghormatan yang sekarang perkembangannya setelah di luar zaman, setelah kemerdekaan kan penghormatan itu tidak ditunjukkan karena dia lebih berkuasa atau dia menjajah saya. Kalau perkembangan bahasa berikutnya lebih meluas apa menyempit berarti ya? Lebih meluas. Kalau dulu hanya ke penjajah, ke kalangan keraton dan sebagainya. Sekarang lebih meluas lagi ke orang tua sendiri, itu kita harus menghormati dengan pemakaian bahasa kromo. Setelah bahasa kromo, bahasa keraton itu sampai di masyarakat, akhirnya itu juga untuk menghormati orang tua. Bahkan bukan hanya orang tua kandung saja, tetapi juga ke orang lain yang lebih tua. Itulah pinter dan uniknya orang Jawa dalam berbudaya. Jadi dia bisa mengawinkan, walaupun itu hal yang awalnya pemaksaan yang keliru, tetapi diolah sendiri oleh rasa sehingga bisa gato. Sakit istilahnya sakit sebagai penghormatan. Jadi niku wau bangane kula nembe adus, kula ajeng adus, sampean panjenengan monggo kula aturi siram rumiyin apa kula pin dan sebagainya. Jadi istilahnya awake dhewe dingokoke, orang lain ditinggikan dengan bahasa yang kromo itu tadi. Nah, itulah yang saya katakan bahwa antara di bawah atau di atas itu bukan berarti proses saling merasa terjatuhkan, terhinakan. Orang Jawa itu pintar menjadikan kesedihan menjadi pilihan. Terus kalau sudah menjadi pilihan kan berarti tidak tersiksa. Ya. Jadi tidak ada rasa tersiksa di orang Jawa. Contoh, waktu
Damar Wulan itu mau dipenggal kepalanya oleh Minak Jinggo. Kemudian dia yang harusnya hanya menangis, sedih dan sebagainya mewujudkannya dalam bentuk tembang. Anjas moro arimami Mas Miraku Lopawarto dan seterusnya. Jadi ketika dia mau dipenggal, dia pamitan dengan kekasihnya, Anjas moro adikku, Mas Mirahmu. Bahkan istilah orang Jawa itu Mas Mirah, Mas saja lebih murah. Mas Mirahmu itu istilah untuk mengibaratkan kekasih. Jadi Mas saja kalah berharganya dengan kekasih itu. Itu pinternya orang Jawa. Kayak pahit madu misalnya. Madu saja masih pahit dibandingkan senyummu misalnya. Semu pahit madu gitu. Orang Jawa pinter-pinter seperti itu. Termasuk ketika dia mau dibunuh, dipenggal kepalanya oleh Minak Jinggo, dia nyanyi dase mutan burung layon gitu katanya, bahwa kekasihmu ini mau tidak mau pasti akan mati gitu. Dan seterusnya, tembang soal pamitannya Damar Wulan dengan ketika perang tanding dengan Adipati Minak Jinggo. Nah itulah uniknya budaya Jawa, dia pandai mengawinkan bukan hanya dari sisi kebudayaan orang lain, tetapi ketika dia dipaksa menerima sesuatu yang pada awalnya tidak sreg di hatinya karena dipaksa, dia bisa menerimanya, menikmatinya, menjadikannya sebuah pilihan. Sama ketika bahasa dulu itu digunakan untuk memperhinakan istilahnya, sekarang berarti kebudayaan Jawa tidak akan pudar karena selalu berkawin dengan kebudayaan-kebudayaan yang baru, sehingga nut zaman kelakone istilahnya, jadi mengikuti zaman yang terjadi. Makanya saya paling tidak sreg dengan istilah budaya Jawa wis hilang, wong Jawa hilang Jawane. Kalau berkembang iya, kalau toh kemudian yang mempertahankan kebudayaan Jawa yang lama itu orang luar negeri, itu di sana pun nantinya akan berkembang, berkawin dengan budayaan sana. Contoh di Suriname, bahkan ada beberapa lah, mungkin kalau browsing di internet ada beberapa negara yang menggunakan bahasa Jawa sebagai bahasa keseharian selain Suriname. Begitu. Berarti bedanya berkembang sama berubah niku pripun Pak De? Jangan-jangan budaya Jawa bukan sedang berkembang tapi sedang berubah gitu, sakit boten? Kalau kebudayaan itu kok cenderung berkembang ya. Berubah itu misalkan Ksatria Baja Hitam dari daging menjadi besi, itu kan salin sandangan, itu kan berubah secara total dari sesuatu yang sudah ada ke sesuatu yang sebelumnya memang sudah ada, itu namanya berubah. Aku mau nganggo klambi abang terus jadi nganggo klambi hijau, itu berubah. Tetapi kalau klambiku abang terus kecipratan tinta ireng terus jadi warnane abang semu ireng, itu berarti berkembang. Berarti masih menyisakan hal yang lama gitu Pak De. Kalau berkembang itu kalau berkembang ada hal yang baru yang berkolaborasi dengan hal yang lama nih. Itu berkembang, mau kuncup terus mekar ngembang kan jadi begini. Tapi nek berubah kan mau kembang pace terus jadine kembang jambu. Berubah dari sesuatu yang sudah ada, itu berubah. Berubah jadi Ksatria Baja Hitam misalnya. Berarti saya kan merasa orang Jawa yang sudah kelangan Jawa nih Pak De. Berarti mboten nggih Pak De? Enggak ada istilah itu Nek. Menurut saya namanya kebudayaan ya tidak bisa terus kelangan dan sebagainya, karena kaitannya dengan memori yang tidak sekedar seperti memori HP. Memori HP diformat, ditumpuk ingatan lainnya, terus yang lain walaupun masih bisa direcovery ulang, tapi kalau memori manusia kan dia bisa menginterpretasikan atau mengartikannya, hanya bergeser, tapi maknanya pun tidak berubah, hanya bergeser saja. Contoh ya kayak sebutan real bahasa Indonesia, sebutan bapak ya tidak hanya untuk bapak kandung, tetapi di kantor pun dia bisa menyebut bapak pada yang bapak atasan ya. Terus dengan bukan keponakan atau pulunan, istilah bahasa Jawa itu pulunan, itu jadi kan bukan anak dari kakak saya,
tapi jenengan bisa manggil saya Pak D. Harusnya kan yang manggil Pak D. Nah, itulah yang namanya berkembang. Iya. Bukan berubah. Nah, iya. Untuk bahasa. Jadi ya itulah kalau kebudayaan saya kira kok aeng nek di omong atau dikatakan hilang atau musnah, kecuali manusianya sendiri hilang. Nah, manusianya sendiri sudah musnah, saya yakin kebudayaan bisa musnah. Tapi kalau masih ada manusianya, ya tidak bisa dikatakan musnah. Gitu ya Pak. Dia mengikuti zaman, berkembang. Soalnya memorinya tertanam oleh waktu sejak kecil gitu Pak. Sama dengan kobis itu tadi, atau prei kan bahasa Belanda. Iya. Terus apa ya meneh? Oke, bahkan ya itulah proses bahasa kan memang tidak bisa dikatakan itu hilang atau berubah. Kalau benda mati atau benda hilang iso. Manusia kok kayaknya tidak. Pikiran manusia dia hanya sekedar berkembang mengikuti zamannya.